Setelah pengakuan itu keluar dari mulut Arfan, ruangan terasa seperti kehilangan udara. Dunia seakan berhenti bergerak. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Arfan benar-benar takut. Bukan takut kehilangan, bukan takut Rara. Bukan takut masalah rumah tangga, tapi takut kehilangan nyawa. Takut kehilangan aku. Aku berdiri, memijat dahiku, mencoba memproses semuanya. Tapi rasanya seperti menelan kegelapan bulat-bulat. Van, kalau Aldo benar-benar mau menyakitimu, kenapa dia nggak lakukan itu sejak dulu? Tanyaku. Suara bergetar. Arfan menatapku dengan mata merah. Karena dulu aku masih sama Rara. Dan dia nggak mau menyakiti Rara. Aku terdiam. Tubuh terasa dingin. Jadi benar Rara tetap menjadi titik paling sensitif dalam hidup Aldo. Tapi sekarang, lanjut Arfan pelan. Dia menganggap aku orang yang menghancurkan hidupnya 2 kali. Aku berjalan mondar-mandir. Gelisah. Pertama, karena kamu jadian sama Rara? Arfan mengangguk. Dan kedua, karena kamu ninggalin Rara? Arfan mengangguk lagi. Lebih pelan, lebih menyesal. Aku menatapnya lekat-lekat. Tapi kamu gak pernah tahu dia bakal kayak gini. Aku seharusnya tahu. Jawab Arfan, memukul dadanya sendiri. Dia selalu gak stabil kalau soal rasa memiliki. Aku menghembuskan napas panjang. Rasa takut membuat dada terasa sesak. Kalau begitu, kita harus lapor polisi. Arfan langsung menggeleng. Belum. Kita nggak punya bukti konkret. Polisi nggak akan gerak cuma karena seseorang muncul di halaman rumah dalam bayangan gelap. Tapi dia ancam kamu, seruku. Lewat pesan gelap, tanpa nama. Itu nggak cukup. Arfan memegang pundakku. Aku janji nggak akan biarin kamu sendirian. Kita hadapi ini bareng-bareng. Oke? Aku mengangguk. Walaupun jantungku memukul lebih keras dari sebelumnya. Lalu, tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Kring, kring. Suara itu menggema. Terlalu keras untuk ukuran pagi yang tenang. Kami berdua langsung menoleh ke arah pintu. Wajah Arfan menegang. Aku merasakan sesuatu melesak turun dari tenggorokan ke perut. Aku memegang lengan Arfan. Van, jangan buka dulu. Tenang. Arfan mulai melangkah. Bisa saja itu kurir atau tetangga. Tapi langkahnya melambat saat bel berbunyi lagi. Kring, kring, kring. Seperti seseorang yang tidak ingin menunggu. Atau memang sengaja ingin menimbulkan tekanan. Aku memegang ponselku erat-erat. Jika perlu aku siap menelpon siapapun. Arfan melangkah mendekati pintu dengan sangat hati-hati. Mengintip melalui celah tirai jendela kecil. Ayam menegang. Ada siapa? Bisikku. Arfan menoleh pelan. Raut wajahnya berubah drastis. Itu orang dari keluarga kamu. Aku langsung mendekat. Siapa? Pamanmu. Dan dia nggak sendiri. Aku buru-buru melihat ke jendela. Benar saja, pamanku berdiri di depan pintu dengan wajah gusar. Dan di sampingnya ada 2 sepupuku. Aduh, kenapa mereka datang pagi-pagi begini? Gumamku, kring, kring. Bel berbunyi lagi, makin tidak sabar. Arfan menelan ludah. Kita buka. Aku mengangguk. Ayo, kami membuka pintu. Dan seketika suasana berubah. Pamanku menatapku dengan wajah keras. Kamu baik-baik saja? Ada apa semalam, Dek? Semalam, ulangku. Bingung sekaligus takut. Iya. Pamanku menyipitkan mata. Ada orang asing keliling dekat rumahmu. Tetangga sebelah lihat seseorang berdiri lama di depan pagar. Ada yang janggal. Jantungku seperti dihantam palu. Aldo. Aku melirik Arfan. Dia juga tegang. Tapi berusaha tidak terlihat panik. Aku baik-baik aja om. Ujarku pelan. Mungkin cuma orang lewat. Orang lewat nggak mungkin berdiri diam selama hampir 5 menit. Pamanku setengah berteriak. Kamu tahu tetangga kita itu cerewet dan lebay? Iya. Tapi dia nggak akan bohong soal ini. Aku kehilangan kata. Bagian dari diriku ingin ceritakan semuanya. Tapi bagian lain takut mereka justru akan ikut terseret. Om, beneran gak apa-apa?
Jawabku cepat. Pamanku memperhatikan wajahku lama, seolah menimbang apakah aku berbohong. Kamu pucat, ketakutan juga. Ada apa sebenarnya di soknya lagi? Arfan maju setengah langkah. Pak, percayakan kami dulu. Kami bisa jaga diri. Pamanku melotot ke Arfan. Ini bukan cuma soal kamu, ini soal keponakanku. Aku terdiam sepenuhnya saat itu. Sepupuku yang paling cerewet maju satu langkah. Kalau kalian punya masalah sama seseorang, bilang aja, jangan ditutup-tutupin. Aku menelan ludah. Arfan menekan bahuku, perlahan pertanda, agar aku tenang. Semua baik-baik saja, katanya lembut. Salah satu sepupuku memperhatikan halaman depan dengan kening berkerut. Tapi tadi aku lihat mobil hitam jalan pelan banget sebelum kami datang. Kayak lagi ngawasin rumah ini. Aku langsung hidup lagi rasa ngerinya. Mobil hitam, mengawasi paji-paji. Arah kemana? Tanya Arfan cepat. Sepupuku menunjuk ke jalan kecil di samping arah yang sama, waktu aku melihat bayangan semalam. Arfan mengangguk pelan, melemaskan bahu, seolah mendapatkan kepastian dari sesuatu yang begitu menyeramkan. Pamanku menatapku lama. Wajahnya melembut sedikit. Kami cuma khawatir. Kamu kelihatan gak tenang. Aku menggeleng pelan. Makasih om. Beneran aku baik-baik aja. Meskipun jelas bohong. Pamanku akhirnya menghela napas panjang. Baik. Tapi kalau ada apa-apa, kamu hubungi kami. Jangan tunggu sampai masalah membesar. Iya om, pasti. Setelah mereka pergi, aku menutup pintu perlahan, lalu menyandarkan punggungku ke pintu kayu itu. Aku takut, Van. Suaraku hampir tak keluar. Arfan langsung meraihku, memelukku dengan erat. Aku tahu, tapi aku di sini. Omku bilang orang itu berdiri 5 menit, Van. Itu nggak normal. Arfan mengusap punggungku. Dia memantau pola kita. Dia mau lihat kapan kita lengah. Aku membeku. Pola lengah. Van, dia bukan cuma dendam kan? Bisikku. Gemetar. Arfan menatapku. Wajahnya semakin suram. Tidak. Jawabnya pelan. Saat seseorang sudah memantau pola hidupmu, itu artinya dia sedang bersiap melakukan langkah berikutnya. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Arfan memegang pipiku. Dengar aku baik-baik. Aku mengangguk, meski lututku gemetar. Mulai sekarang, kamu gak boleh keluar rumah sendirian, Van. Suaraku pecah. Aku serius. Arfan menatapku tajam. Aldo sudah bergerak. Aku menelan ludah. Apa kamu yakin? Arfan mengangguk perlahan. Raut wajahnya gelap. Di masa lalu, Aldo selalu diam sebelum dia menyerang. Aku menahan napas. Arfan melanjutkan. Dan sekarang, dia sudah tidak diam lagi. Bersambung.